Nah kita ini hidup di dalam kehidupan nyata ini, ada akhir cerita, bukan? Nah untuk orang-orang yang di luar Tuhan, mereka nggak ngerti resensinya, mereka nggak tahu sinopsisnya, mereka nggak tahu rencana Allah untuk kehidupan ini. Itulah kenapa mereka mudah frustasi. Apa ini? Nggak ada Tuhan, nggak jelas. Nah itulah gunanya kita ada di dalam Tuhan. Karena kalau tidak di dalam Tuhan, kita akan mudah frustasi. Karena kita nggak ngerti. Tapi karena kita sudah tahu plan-nya, maka kita tidak frustasi. Karena kita tahu, aku ada punya harapan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah yang luar biasa. Saya percaya ini jarang-jarang terjadi, kita beribadah berurutan, ya, Sabtu dan Minggu. Kalau ada istilahnya ini double header. Ya, Sabtu kita ibadah, Minggu kita ibadah kembali. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semangat ibadah di 2 hari ini, amin. Amin, saudara datang kedua kali ibadah ini dengan sukacita. Kami berharap semua tempat yang disediakan cukup nyaman untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang ada di Beth Eden, Anda bisa mendengar, mengikuti, dan khotbah yang akan disampaikan ini bisa Anda tangkap dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum sapa sebelah kiri kanannya, Anda bisa katakan selamat pagi. Kemarin kamu datang enggak? Kemarin datang enggak? Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat di tahun 70-an, saya pernah sharing ini juga ke Gembala, bahwa ini dosen saya dulu yang cerita, bahwa di tahun 70-an, setiap hari Senin, kalau Anda masuk ke kantor, Anda selalu ditanya, kemarin ibadah atau enggak? Ya segitu Kristennya dalam tanda kutip Amerika Serikat di zaman itu. Tapi sekarang, jauh sekali. Ya kekristenan di sana yang orang aktif datang ke gereja mungkin hanya 20% mungkin, ya 20%. Ya, jadi kalau dikatakan Amerika Serikat itu adalah negara Kristen sekarang, mungkin sudah tidak tepat lagi. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa saling mengingatkan. Gitu ya. Kemarin ibadah enggak? Ayo ibadah. Percaya deh protokol kesehatan di sini baik. Ya, jangan takut untuk beribadah di GPDI Mahanaim. Hanya kemarin malam saja kami memang agak kesulitan karena jumlahnya begitu banyak yang hadir, ditambah lagi hujan. Tapi hari ini semoga kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di alamat web yang ada di layar LED, kalau memang Bapak Ibu Saudara punya gawai, punya gadget, dan Anda ingin melihat catatan khotbah pada pagi hari ini. Atau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Anda mungkin bisa akses itu juga dan copy paste apa yang ada di dalamnya. Kita akan berbicara tentang kuat dan penuh hikmat. Kuat dan penuh hikmat. Ya, tadi baru saja juga dinyanyikan oleh rekan-rekan pemuji yang luar biasa. Kita buka dulu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Bapak Ibu Saudara mengakses Alkitab Anda masing-masing. Kalau ada yang nggak bawa boleh mengintip ke depan atau ngintip ke tetangga. Kalau tetangganya jangan ya, kita protokol kesehatan kan, jadi jaga jarak. Ngintipnya ke depan saja. Oke, Lukas 2 ayat yang ke-40 dikatakan demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Oke, Lukas 2 ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Dan kasih karunia Allah ada padanya.
Ya, ini bercerita tentang Yesus. Ketika dia diserahkan. Ya, kalau ada tradisi Yahudi di zaman itu, anak yang baru lahir kemudian disunat, ya, diserahkan kepada Tuhan sebagai tanda perjanjian. Nah, di GPDI Mahanaim kita tidak mengenal membaptis anak, gitu, tetapi kita menyerahkan anak, sama seperti apa yang dilakukan orang tua Yesus kepada bayi Yesus, menyerahkan kepada Tuhan. Memang dulu karena memang ini adalah tradisi Yahudi, mereka disunat. Tetapi di dalam tradisi kekristenan perjanjian baru, sunat yang diperlukan adalah sunat hati, ya, bukan sunat secara fisik. Ya, sunat secara fisik itu sudah tidak lagi menjadi keharusan. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini adalah bahasan masih di dalam suasana Natal. Kalau saya belum sempat menyapa Bapak Ibu Saudara dan mengucapkan selamat Natal, saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Natal sekali lagi kepada jemaat, baik yang ada di gedung utama, di Beth Eden, di rumah, saya nggak tahu di Gereja Sejahtera, mungkin ada, mungkin juga tidak. Kemarin 1-2 masih bisa menampung, tetapi 3 Gereja Sejahtera pun sudah tidak bisa menampung lagi. Ya, meskipun 25 Desember sudah lewat, masuk ke hari yang baru di tanggal 26 ini, tetapi seperti banyak kita dengar perkataan bahwa seharusnya kita merayakan kehadiran Yesus itu setiap hari. Setiap hari. Ya, kita tidak saja merayakan Yesus hanya di 25 Desember, tetapi setiap hari di dalam kehidupan kekristenan kita merayakan kehadiran Tuhan. Karena tadi juga dikatakan bahwa Ia penuh kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah ada di dalamnya. Nah, Anda yang hidup di zaman kasih karunia, tentu kita rindu merayakan apa yang Yesus lakukan. Dia menebus kita, Dia menyelamatkan kita, Dia rela turun ke dunia bagi kita. Nah, dalam kisah Natal, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada banyak dimensi. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat kisah Natal itu dari banyak sisi, tetapi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah Natal. Jadi nggak akan henti-hentinya ketika kita masuk ke masa seperti ini, kita bisa menarik pelajaran dari kisah Natal. Pertama, misalnya kita bisa bicara tentang panggilan. Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kisah Natal, Maria saat itu dipanggil untuk menjadi ibu dari Juru Selamat, dari Immanuel. Maria diberi kabar bahwa ia akan mengandung Yesus. Yeshua. Itu ada panggilan di dalam dirinya untuk kemudian dia mengambil posisi itu. Kemudian di dalam kisah Natal kita juga berbicara tentang rencana Allah. Rencana Allah. Ya, namanya rencana itu selalu diset, ada plan-nya. Dan menarik kan, di dalam Alkitab itu semua diplan dari ratusan tahun sebelum Natal terjadi. Sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah merancangkan bahwa akan ada kota yang namanya Bethlehem, di mana itu akan lahir Juru Selamat. Jadi rencana Allah kita bisa pelajari dari kisah Natal. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi pilihan, ya, ini sering juga dikhotbahkan bahwa ada pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita. Nah, di dalam kisah Natal, Yusuf mengambil pilihan untuk meminang Maria. Meskipun dia sudah dengar bahwa Maria mengandung. Dan yang jelas dia bukan bapaknya. Tetapi dia mengambil pilihan. Karena kemudian dia
didatangi malaikat dalam mimpi. Jangan takut, ambil peristri Maria. Dia mengambil pilihan untuk taat. Nah, yang berikutnya ini membawa kita kepada poin ketaatan. Di dalam kisah Natal, Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa kasih referensi semuanya, tetapi Anda pasti mengingatlah, mengenang, apalagi Anda sudah Kristen selama beberapa waktu, tentu Anda sudah sering mengikuti Natal demi Natal. Dan salah satunya adalah tentang ketaatan. Ketika orang Majus mengikuti peringatan supaya jangan kembali ke Herodes. Ingat ya, orang Majus datang pertama kali ke Herodes untuk bilang di mana raja yang baru lahir itu. Ya, kemudian Herodes mencoba untuk memakai Majus ini menemukan di mana saingannya Herodes itu. Dan setelah Herodes mengetahui bahwa orang Majus itu tidak kembali ke dia, Herodes membunuh semua anak yang ada di Bethlehem. 2 tahun ke bawah semua dibunuh. Kita melihat ya ketaatan orang Majus untuk mengikuti peringatan dari Tuhan di dalam mimpi. Demikian juga kita belajar mengenai pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, lihat ya, kita bisa khotbahkan ini panjang sekali. Tetapi di dimensi yang terakhir inilah nanti kita akan coba mendapatkan apa yang kita bisa bawa ke rumah kita masing-masing. Mengenai pertumbuhan, kita melihat bahwa Yesus dari bayi yang lemah, kemarin Pendeta Gideon juga sampaikan di ibadah raya yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apakah sudah di-upload, nanti mungkin beberapa hari lagi akan di-upload khotbahnya. Dari bayi yang lemah, Yesus kemudian bertumbuh menjadi anak yang, tadi kita baca, kuat dan penuh hikmat. Dan kekristenan itu memang tentang pertumbuhan. Ada banyak kali saya juga sempat menyampaikan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan gak mau kita terus apa adanya. Betul ya? Yang paling simpel dulu saya umpamakan adalah ketika seorang anak berusia 1 tahun makannya berantakan, lucu. Tapi kalau 21 tahun makannya masih berantakan, rese. Ya kan? Udah 21 tahun makannya masih di sini gitu. Kan nggak lucu. Kenapa? Anak ini nggak bertumbuh berarti. Karena ada sesuatu yang salah dengan motoriknya kah, kemudian dia tidak bisa makan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara juga demikian, kita masuk ke gereja ini apa adanya memang, wah penuh dengan dosa, penuh dengan compang-camping dan lain sebagainya. Tetapi dalam pertumbuhan kekristenan kita, Tuhan ingin lihat ada pertumbuhan. Ketika saudara masuk ke gereja pertama kali, saudara masih bayi rohani, masa sampai sekarang masih bayi rohani? Kalau saudara masih terus bergumul dengan sesuatu yang menjatuhkan Anda, masa kan terus Anda masih bergumul ketika saudara sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, gitu kan? Dengan amarah, dengan lain sebagainya, itu saja ada beberapa dari kita yang bersembunyi dengan, oh itu memang karakter saya dan lain sebagainya. Tetapi Allah ingin melihat ada pertumbuhan. Dari bayi yang lemah, Yesus menjadi anak yang kuat dan penuh hikmat. Jadi kita akan rayakan 1 hari, H+1 Natal 2021 GPDI Mahanaim dengan berbicara tentang kuat dan penuh hikmat. Nah, rekan-rekan Mahanaim Worship di masa pandemi ini berusaha memberkati jemaat dengan lagu-lagu yang diperkenalkan 3 bulan terakhir. Dan lagu yang terakhir Bapak Ibu Saudara dengar, kuat dan penuh hikmat, itu liriknya dibuat oleh pendeta muda Cornelis kalau saya nggak salah ya, di arrange sama rekan-rekan di Mahanaim Worship, Bapak Yohanes. Saudara bisa hubungi mereka ya kalau memang Anda terpanggil untuk melayani Tuhan di bidang penulisan lagu atau menyanyi dan lain sebagainya atau bermusik. Ya. Nah, liriknya itu kemudian dituliskan, engkau kuat, penuh hikmat, selamanya ku andalkan. Jadi kita
diingatkan untuk terus mengandalkan Yesus. Karena dialah the ultimate, dialah sang pribadi yang kuat. Dialah sang pribadi yang penuh hikmat itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Yesaya 9 ayat 5, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Gembala selama bulan ini menyambut Natal dan kemarin juga sempat dibaca. Dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, nubuatan dari Nabi Yesaya. Nubuatan ini mengarah kepada Yesus, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebutkan orang. Ini apa yang dia disebutkan? Dia adalah penasihat ajaib dan Allah yang perkasa. Jadi Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Maksudnya apa? Ia kuat. Dapat ya maksudnya? Yesaya berbicara tentang Yesus yang ratusan tahun di depannya, dia berkata bahwa ada anak yang akan lahir bagi kita. Ada putra yang akan disebutkan Allah yang perkasa. Artinya apa? Ia kuat. Kemudian disebutkan juga di ayat yang sama bahwa ia adalah penasihat ajaib. Maksudnya ia penuh dengan hikmat. Jadi bahkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya bisa melihat bahwa Yesus, bahwa sang juru, walaupun dia belum tahu nama Yesus, dia tahu sang juru selamat yang akan dikirim untuk Israel, untuk dunia sebenarnya adalah pribadi yang kuat dan penuh hikmat. Yang kedua hal ini adalah kombinasi yang luar biasa. Ketika seseorang itu kuat, tetapi di saat yang sama dia penuh dengan hikmat, itu adalah a whole package yang luar biasa. Dan ini hanya ditemukan di dalam manusia ilahi, the man of God. Dan Yesus adalah manusia ilahi ketika dia ada di bumi. 100% manusia, 100% Allah. Tetapi apakah itu hanya untuk Yesus saja? Oh, hanya Yesuslah yang kuat, yang penuh hikmat. Aku apalah? Aku tutup kaleng kongguan aja. Istilah anak-anak sekarang kan. Siapalah aku? Tutup botol saja. Kita yang harusnya ingin menjadi sama seperti Yesus, seharusnya kita juga memiliki kerinduan untuk kuat seperti Yesus dan penuh hikmat seperti Yesus. Itu bukan hanya karakternya Yesus, bukan hanya sesuatu yang dimiliki oleh Yesus, tapi itu juga bisa menjadi milik kita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa engkau harus menjadi sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesusmu kuat, maka engkau juga kuat. Kalau Yesusmu penuh hikmat, maka Bapak Ibu Saudara juga punya kerinduan untuk penuh hikmat. Nah, ini yang harusnya ketika kita masuk ke masa Natal, memahami hal ini. Memahami bahwa kita ingin seperti Yesus. Kita bukan hanya merayakan, bayi di palungan, oke. Berbagi hadiah, oke. Ada acara perayaan, makan malam keluarga, makan bersama, liburan, walaupun di masa pandemi, sayangnya kita harus menunda keinginan untuk liburan. Tetapi ketika kita masuk masa Natal seharusnya ada pemikiran ini bahwa saya ingin jadi seperti Yesus. Yesus yang kuat, Yesus yang penuh hikmat. Ini harusnya masuk di dalam Christmas wish list-nya kita. Christmas wish list itu maksudnya adalah daftar
keinginan ketika seseorang masuk di masa Natal. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen, mungkin ketika Anda dengar Natal, wah, Saudara berpikir tentang hadiah, berpikir tentang pohon, berpikir tentang Sinterklas, berpikir tentang apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara. What is your Christmas wish list? Kalau Bapak Ibu Saudara suka datang ke toko, baik toko yang konvensional, Anda kan biasanya punya wish list gitu ya. Punya ada yang di pikiran Bapak Ibu Saudara, aku mau pengen beli ini nih. Gitu ya. Yang kadang-kadang kan suami-suami, kemarin saya ada lihat tayangan, suka dibohongi gitu kan. Bilang, Pak, kita lihat-lihat yuk. Oh, lihat-lihat. Pas lagi udah masuk, keluarnya ada yang dibawa kan. Berarti bukan lihat-lihat itu maksudnya. Maksudnya pengen nodong. Gitu kan. Jadi bapak ya, kalau ada yang pengen lihat-lihat, saudara harus, oke. Tetapi ada wish list, ada sesuatu yang kita inginkan ketika kita masuk ke toko gitu kan. Ada beberapa yang kita bisa beli saat itu, ada beberapa yang mungkin kita tidak bisa dapatkan saat itu karena kekurangan dana atau kita nggak bawa plastik belanjaan yang cukup besar dan lain sebagainya. Tapi selalu ada wish list. Kalau Anda familiar dengan toko virtual, juga ada kan. Ini salah satu akun toko virtual saya potong supaya nggak melihatkan merek. Toko Aku dan Dia, saudara tahu kan itu? Yang warnanya hijau. Nah, itu di sebelah kiri situ ada wishlist. Saudara nanti cek di rumah, jangan sekarang ya. Jangan buka aplikasinya sekarang. Buka Alkitab saja. Ya, ada wishlist di situ. Di mana ada barang-barang yang saudara belum bisa belanja dulu, tetapi saudara taruh dulu. Taruh di wishlist. Suatu hari, siapa tahu saya dapat gaji tambahan, dapat bonus, saya akan bikin wishlist ini sampai ke depan pintu rumah saya, gitu kan. Tetapi apakah kita menginginkan di Natal ini untuk menjadi kuat dan penuh hikmat seperti Yesus? Atau kepala kita dipenuhi dengan, saya ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi kuat? Mari kita belajar di dalam bahasa aslinya, kata kuat di Lukas 2 ayat 40 itu bisa berarti menjadi kuat atau makin kuat. Menjadi kuat atau makin kuat. Jadi ketika kita ingin kuat, Yesus adalah Yesus yang kuat dan penuh hikmat. Saya ingin seperti Yesus, berarti saya ingin kuat. Itu berarti menjadi kuat atau makin kuat. Nah, hal ini bukankah yang kita butuhkan untuk mengakhiri tahun ini? To finish this year strong. Kemarin kan bapak-bapak, wah dengan gagahnya gitu kan. Hosana, wah luar biasa. Bukan terpesona ya, hosana. Gagah, saudara ingin mengakhiri tahun ini dengan kuat. Ini yang kita butuhkan. Mari kita cermati apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu Saudara bisa buka Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang-orang yang makin kuat dikatakan adalah orang-orang yang diam di rumah Allah. Orang-orang yang kekuatannya ditaruh di dalam Allah.
Saya tahu kita butuh investasi, saya tahu kita butuh tabungan dan lain sebagainya. Kita butuh pemerintah punya jaring pengaman sosial yang lebih kuat untuk menjamin kita di BPJS dan lain sebagainya. Tetapi seharusnya orang-orang yang menjadi kuat, yang makin kuat, yang seperti Yesus yang kuat itu adalah orang-orang yang seperti ini. Mereka menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, bukan di dalam dirinya sendiri. Bukan di dalam pemerintah, bukan di dalam tetangga, bukan di dalam orang yang bisa dipinjemin utang. Kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dan dia diam di rumah Tuhan. Ini orang-orang yang kuat. Kalau Anda ingin menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara, baca lagi ayat ini nanti di rumah. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang yang penuh hikmat? Di dalam Lukas 2 ayat 40, hikmat itu mengandung pengertian kebijaksanaan, pengertian kecerdasan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata Sophia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang namanya Sophia, Bapak nggak mungkin ya. Lucu ya kalau ada Bapak terus namanya, Pak namanya siapa? Sophia gitu. Oh, Bapak Sophia? Ada ya? Sofianto. Sofian, bukan Sofia. Bukan Sofia. Beda lagi gitu ya. Sofia, biasanya dipakai oleh wanita. Tetapi kalau mau dibikin versi laki-lakinya ya bisa Sofian, Sofianto, Sofian Nawan. Enggak mungkin. Ya, tetapi di dalam bahasa aslinya Sophia, S-O-P-H-I-A. Sophia. Ya. Artinya apa? Dia cerdas, dia punya kebijaksanaan, dia punya pengertian, tetapi ini yang penting, itu datang dari Allah. Bukan kecerdasan dirinya sendiri, bukan kebijaksanaan yang dibuat oleh manusia, tetapi yang datang dari Allah. Ini bukan kecerdasan yang dinilai dengan angka. IQ, EQ, SQ, ya, segala sesuatu yang berusaha dikuantifikasi, tetapi kecerdasan atau hikmat ya, yang datang dari Allah ini adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mendayagunakan pengetahuan yang kita miliki, yang Tuhan beri, yang kita pelajari untuk sesuatu yang lebih baik. Saya nggak punya waktu untuk membahas ketika di zaman Israel ada orang-orang yang mereka mampu membuat kerajinan, mereka mampu membuat barang-barang dari emas dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mereka dipenuhi dengan roh hikmat, roh dari Allah untuk kemudian membuat barang-barang itu sesuai dengan spesifikasinya Tuhan. Saya nggak akan ke sana, tetapi hal ini lebih daripada sekedar kepintaran kita atau kepandaian kita atau nilai raport kita. NEM, IPK atau apapun itu. Ya bukan berarti kemudian kita berantakan saja begitu ya. Ada orang-orang yang bilang, wah Jeff tuh pinter ya, oh saudara nggak pernah lihat nilai saya. Berantakan. Makanya saya menikahi orang yang lebih pintar dari saya. Supaya sedikit naik lah nanti. Gitu. Sedikit pinter lah. Tetapi bagaimana kita bisa mendayagunakan pengetahuan kita untuk sesuatu yang lebih baik? Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28, ketika berkata tentang 1 raja-raja, mungkin Bapak Ibu Saudara langsung berpikir, Salomo. Anda betul. Ya, Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28, karena begitu banyak Bapak Ibu Saudara baca ya di rumah nanti tentang hal ini. Bagaimana Salomo kemudian menghadapi ada 2 orang perempuan sundal, pelacur, yang menghadap dia. Mereka punya bayi, yang satu kemudian ketindihan, bukan ketindihan kerasukan atau ketindihan rep-rep, apa istilahnya di Tegal? Ketika saudara nggak bisa bangun, terus ada yang bilang ketindihan itu ketindisan.
gitu ya, ketindisan. Itu sebenarnya ada penjelasannya secara psikologi tentang hal itu. Tapi karena orang Indonesia suka langsung sambungin, wah ini pasti ada kuasa gelap nih. Atau abis ngelihat tuyul kuntilanak di kamar gitu, kemudian dia, oh ketindisan. Ya tetapi ketindihan ini maksudnya dia tidur dan menimpa bayinya sampai bayinya itu mati. Gak habis pikir nih tidurnya kayak gimana ya sampai bisa nimpa bayi dan mati. Gitu ya. Besar mungkin atau ya dia tidurnya gak berpikir begitu kan. Ya jadi kemudian yang satu lagi anaknya tetap hidup. Nah apa yang dilakukan oleh perempuan yang bayinya mati ini, diambil bayinya itu, dia taruh, diambil yang hidup, dia taruh di sebelahnya. Akal. Ya, kemudian ketika perempuan yang harusnya punya bayi yang masih hidup ini bangun, pagi hari dia bilang, loh kok bayiku mati? Dia lihat, beda ini bukan bayiku. Wah ini pasti bayi ibu sebelah. Perempuan sebelah. Datanglah mereka kepada Raja Salomo dan kemudian Salomo harus mengambil keputusan. Kan gak ada CCTV ya zaman itu. Gak ada saksi juga. Mau pakai apa? Ini ya hikmat yang datang dari Allah. Salomo tahu seseorang itu pasti akan memberikan segala-galanya untuk kelangsungan hidup anaknya. Kan ada di Alkitab juga kan. Bahwa mana sih ada ibu yang ingin meninggalkan anaknya atau ingin melihat anaknya mati. Jadi apa yang Salomo lakukan? Oh, udah bagi aja jadi dua pakai pedang. Nah ketika perempuan yang satu teriak, jangan! Biarkan anak itu hidup. Biarkan perempuan itu memilikinya. Salomo tahu, ini ibu sebenarnya. Karena yang bukan ibunya bilang apa? Ayo, potong. Kalau kamu nggak dapat, aku juga nggak dapat. Ada ya orang kayak gini ya. Yang ingin ya udah kalau nggak bisa dapat keuntungan, yang penting yang orang lain jangan juga untung. Atau kalau bisa saya merugikan orang lain, itu bahaya juga ya, punya mentalitas seperti itu. Dibutuhkan orang berhikmat yang berdiri di tengah-tengah orang seperti ini. Untuk menunjukkan ini yang dari Allah, pengetahuan yang dari Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca sebelumnya, Salomo meminta itu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin penuh hikmat di Natal ini untuk memasuki 2022 yang kita nggak tahu. Saya sempat sampaikan kan di tanggal 19 Desember kalau nggak salah khotbah. Bahwa sama seperti ada game RPG, seluruh masa depan kita itu hitam, kita nggak tahu. Hitam itu maksudnya gelap ya. Dan Bapak Ibu Saudara harus melangkah untuk membuka masa depan kita. Jangan pergi ke dukun, jangan percaya horoskop atau sio. Percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kan seperti itu harusnya ya. Jangan cari orang pintar. Saya percaya kalau dia benar-benar pintar, hidupnya harusnya sukses. Tapi kan enggak juga ya. Kalau dia pintar, harusnya dia jadi presiden. Tapi kok nggak pernah saya lihat ada paranormal jadi presiden. Jadi lucu ya, kita datang kepada orang pintar yang kita tahu dia sebenarnya nggak pintar. Tapi kita datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus datang kepada sumber yang tepat. Yesus selama di bumi menunjukkan bahwa ia semakin kuat saat ia menyelesaikan masa puasa. Puasanya Yesus 40 hari 40 malam. Saya dorong Bapak Ibu Saudara jangan melakukan ini kalau enggak Tuhan betul-betul beri kekuatan. Ya. Kemarin staff aja 1 hari puasa kan kita struggle, apalagi kalau kita harus kerja kan. Waduh itu hausnya jubile. 40 hari 40 malam. Ditambah lagi di akhir 40 hari 40 malam puasa, dia dicobai lagi.
Ini nih bisa jadi roti nih Tuhan, katanya iblis. Ubah batu ini jadi roti. Dan percobaan lain yang saudara bisa baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus kuat. Dia semakin kuat. Dulu dia bayi yang lemah, ya, kemarin Pak Gideon juga sudah sampaikan. Saat dia dicobai, dia menunjukkan bahwa ia semakin kuat. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, bumi dan langit ada di tangannya. Dia bertata di sorga. Dia luar biasa kuat. Demikian juga Yesus menunjukkan bahwa ia penuh hikmat saat ia membungkam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Itu kisah tentang siapa? Perempuan yang kedapatan berzina. Yang lucunya dia tertangkap basah, tetapi yang ditarik cuma dia aja. Ini yang ketangkap basah. Gimana cara berzina dengan diri sendiri gitu kan? Kan seharusnya ada pasangannya. Ketika perempuan berzina ini dibawa kepada Yesus, ini sama seperti Salomo saat itu ya. Yesus harus memutuskan. Kalau dia tidak mengasihi wanita ini, maka dia menegasi segala khotbah yang dia sampaikan, yang Yesus sampaikan tentang kasih, tentang mengasihi sesamamu. Tetapi kalau Yesus tidak menghukum wanita ini, maka Yesus adalah pelanggar hukum Taurat. Karena wanita ini tertangkap basah, berdosa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Hikmat ilahi itu. Yang membuat ia kemudian berkata, siapa yang tidak berdosa, lempari dulu. Sehingga orang-orang kemudian sadar bahwa sebenarnya Yesus yang punya hak untuk melempari wanita ini, bukan? Karena dia satu-satunya yang gak berdosa. Tapi dia tidak lakukan itu. Untuk kemudian menunjukkan hikmat ilahi. Kasih karunia yang tadi kita baca di Lukas 2 ayat 40. Penuh dengan kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap Anda menjadi kuat di akhir tahun ini dengan memuji Tuhan. Tadi di Mazmur kan dituliskan kan, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang rindu ada di dalam rumah Tuhan. Ya, Mazmur 84 ayat 5 sampai 6. Itulah orang-orang yang kuat. Ya, kalau saudara baca di dalam Lukas 2 ayat 49, Yesus bilang seperti itu di usia 12 tahun. Aku harus ada di rumah Bapakku. Jadi bagaimana kita menjadi kuat adalah dengan berada di rumah Bapa, di rumah Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara yang di rumah berkata, waduh saya nggak bisa ke gereja, ada halangan ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, rumah ini bukan, rumah Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang bangunan. Tetapi kalau Anda punya kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, mari saya dorong. Kami semua gembala mendorong Bapak Ibu Saudara untuk datang. Beribadah bersama di tempat ini. Tetapi kalaupun Anda kesulitan untuk hadir secara fisik, rumah Tuhan itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan ada. Bersekutu dengan Tuhan. Ketika Anda selalu rindu dengan rumah Tuhan, Anda semakin kuat. Kenapa? Karena kekuatan itu, you shift the power. It's not my power, but your power. Bukan kekuatanku, tetapi kekuatanmu Tuhan yang membuat aku kuat. Paradigmanya berbeda. Karena ketika saudara merasa diri saudara kuat, dan saudara dibuktikan dengan bencana, dengan pandemi, dengan kebangkrutan, dengan istri atau suami yang menuntut cerai, dengan anak yang entah sekarang di mana mungkin, melawan Anda, maka kemudian saudara bilang, aku lemah. Kesombongan kita cepat sekali akan dihancurkan.
kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya harapkan di akhir tahun ini, di Natal ini, Anda penuh hikmat dengan memahami bahwa semuanya adalah dari Allah. 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 8, Salomo ketika meminta hikmat kepada Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan, semuanya itu darimu. Daud jadi raja itu karena engkau memilih dia. Aku jadi raja karena engkau mengizinkan aku untuk memimpin bangsa yang besar ini. It's not about me, it's about you. Bukan aku Tuhan. Itu loh orang yang berhikmat. Bukan tentang aku. Saudara minta hikmat itu dari Tuhan. Dan Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat yang ke-7, menariknya ketika dia ada di bumi dia berkata demikian loh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yohanes 17 ayat 7, sekarang ini doa Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Yesus, juru selamat saudara, bilang bahwa it's not about me. Bukan tentang aku. Anda mau kuat, Anda mau penuh hikmat, puji Tuhan. Selalu rindu ada di dalam hadirat Tuhan.